Halo geng, apa kabar? Kali ini kita akan menjelajahi sebuah negara yang terkenal dengan budaya yang unik dan peraturan yang tak terduga. Tiongkok. Apakah Anda pernah mendengar bahwa di sini melaporkan orang yang menghindari membayar utang adalah tugas etika sosial? Atau mungkin Anda penasaran tentang mengapa Anda tidak boleh memanggil anak Anda Winnie the Pooh di media sosial? Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan menarik ke dalam hukum dan aturan yang sangat berbeda di Tiongkok. Tetap tonton sampai akhir video ya, gengs. Jadi mari kita mulai. Di Tiongkok, melaporkan orang yang menghindari membayar utang adalah tugas etika sosial. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam budaya Tiongkok, hutang dianggap sebagai kewajiban moral. Orang yang berutang memiliki kewajiban untuk membayar kembali utangnya, terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Jika seseorang menghindari membayar utang, hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Agar silaturahmi terjaga, pinjamlah 100 HSTS. Dalam beberapa kota di Tiongkok seperti Beijing, pemilik anjing harus membayar pajak hewan peliharaan yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan populasi anjing dan mengurangi masalah yang disebabkan oleh anjing, seperti kotoran anjing dan serangan anjing. Di Beijing, pajak hewan peliharaan untuk anjing adalah 3.000 yuan, sekitar 5,7 juta. Untuk anjing besar, 1.500 yuan, sekitar 2,8 juta, untuk anjing kecil. Pajak ini harus dibayar setiap tahun. Selain pajak hewan peliharaan, pemilik anjing di Beijing juga harus mengikuti peraturan lain, seperti anjing harus diikat dengan tali saat berjalan-jalan di luar ruangan, anjing harus diimunisasi secara teratur, anjing harus disterilkan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anjing dipelihara dengan cara yang bertanggung jawab. Hukum di Tiongkok melarang memanggil anak Anda Winnie the Pooh di media sosial. Hal ini dilakukan karena pemerintah Tiongkok menganggap nama Winnie the Pooh sebagai penghinaan terhadap Presiden Xi Jinping. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di APEC. Saat itu, ada foto yang beredar di internet yang menunjukkan Xi Jinping dan Obama sedang berjabat tangan. Foto tersebut dijuluki Pooh meets Piglet, karena kemiripan antara Xi Jinping dan Winnie the Pooh dan Obama dan Piglet. Sejak itu, nama Winnie the Pooh sering digunakan untuk mengkritik Presiden Xi Jinping di media sosial Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pun mulai melarang penggunaan nama Winnie the Pooh di media sosial. Pada tahun 2017, seorang ibu di Tiongkok dilarang menggunakan nama Winnie the Pooh untuk anaknya di media sosial. Ibu tersebut diberitahu oleh polisi bahwa nama tersebut tidak pantas. Pada tahun 2018, seorang pria di Tiongkok ditangkap karena menggunakan nama Winnie the Pooh untuk anak perempuannya di media sosial. Pria tersebut dijatuhi hukuman denda sebesar 2.000 yuan, sekitar 3,8 juta. Warga Tiongkok di bawah umur 18 tahun dilarang bermain game antara jam 10 malam sampai 8 pagi. Hal ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Administrasi Pers dan Publikasi Nasional Cina, NPPA, pada tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental anak-anak di bawah umur. Pemerintah Tiongkok khawatir bahwa anak-anak yang bermain game terlalu lama dapat mengalami masalah kesehatan, seperti kecanduan game, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mata. Berdasarkan peraturan tersebut, anak-anak di bawah umur 18 tahun hanya boleh bermain game selama 3 jam per minggu. Waktu bermain tersebut hanya boleh dilakukan pada akhir pekan dan hari libur resmi. Kalau ini gue setuju sih, geng, hehehe. Di beberapa kota di Tiongkok seperti Guangzhou, melemparkan sampah dari jendela apartemen dapat mengakibatkan denda. Hal ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota masing-masing. Di Guangzhou, melemparkan sampah dari jendela apartemen dapat dikenakan denda sebesar 500 yuan, sekitar 950.000. Denda ini dapat meningkat menjadi 1.000 yuan, sekitar 1,9 juta, jika sampah yang dibuang adalah sampah berbahaya, seperti limbah medis atau limbah kimia. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan kota.
Sampah yang dibuang dari jendela apartemen dapat membahayakan orang lain, merusak properti, dan mencemari lingkungan. Selain denda, pelanggar peraturan ini juga dapat dikenakan sanksi lain, seperti kerja sosial atau penjara. Ngeri banget ya, geng. Jadi ayo membuang sampah pada tempatnya. Kostum dan karakter kartun yang terlalu mirip dengan karakter Disney dilarang di Tiongkok. Hal ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Administrasi Pers dan Publikasi Nasional Tiongkok (NPPA) pada tahun 2022. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual Disney. Pemerintah Tiongkok khawatir bahwa penggunaan kostum dan karakter kartun yang terlalu mirip dengan karakter Disney dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen dan mengurangi penjualan produk Disney. Peraturan ini telah menimbulkan kontroversi di Tiongkok. Banyak orang yang berpendapat bahwa peraturan ini terlalu ketat dan membatasi kreativitas. Namun, pemerintah Tiongkok tetap bersikeras untuk menerapkan peraturan ini demi melindungi hak kekayaan intelektual Disney. Beberapa kota di Tiongkok memiliki peraturan yang melarang warga merayakan ulang tahun mereka di restoran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keramaian dan kerumunan di restoran. Di beberapa wilayah Tiongkok, pajak rumah tangga diterapkan berdasarkan jumlah toilet yang ada di rumah. Hal ini dilakukan untuk mendorong keluarga untuk menggunakan toilet secara hemat dan mengurangi konsumsi air. Peraturan ini biasanya berlaku untuk rumah tangga yang memiliki lebih dari satu toilet. Denda yang dikenakan tergantung pada jumlah toilet yang dimiliki rumah tangga. Misalnya di kota Hangzhou, rumah tangga yang memiliki 2 toilet dikenakan pajak tambahan sebesar 100 yuan, sekitar 1,9 juta per tahun. Rumah tangga yang memiliki 3 toilet dikenakan pajak tambahan sebesar 200 yuan, sekitar 3,8 juta per tahun. Peraturan ini telah menimbulkan kontroversi di Tiongkok. Banyak orang yang berpendapat bahwa peraturan ini terlalu diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Namun, pemerintah Tiongkok tetap bersikeras untuk menerapkan peraturan ini demi menghemat air. Jadi gimana kalau punya toilet segini, gengs? Jadi segitu aja ya, gengs. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gengs kuy!